Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Coyo Santri Adventure. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan buat sebuah konten yang pinggir jurang, berbahaya ini, karena masih melanjutkan ribah, yaitu ngomongin. Kalau ribah ngomongin orang itu ya bahaya, dosa, tapi ini ribahin langsung, nggak tanggung-tanggung, Tuhan langsung kita ribahin, ngomongin Tuhan langsung, padahal apa yang ada di dalam isi hati semua manusia itu Allah itu tahu, tapi ini malah diribahin sekalian. Gak apa-apa kalau salah, insya Allah lebih mudah minta maafnya kalau sama Allah langsung itu. Oke, saya akan tahu dulu supaya jangan sampai kebablasan nanti kalau setan ganggu, memang bahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini sebenarnya ya keresahan mungkin yang saya rasakan, mungkin teman-teman juga banyak yang rasakan, orang-orang di luar sana, yaitu tentang kita dan Tuhan. Yang pertama masalah perintah. Ya, Allah itu kan memerintahkan supaya mendidik anak kita ya. Jadi gini, kita itu dikasih anak itu kadang minta bisa nggak dikasih, yang nggak minta malah dikasih, kan banyak yang faktanya gitu. Ada yang minta dikasih ya pas ya, minta anak laki-laki dikasih laki-laki, wah terkabul. Minta anak perempuan dikasih perempuan, terkabul. Ada yang minta laki-laki dikasih perempuan, atau sebaliknya. Atau yang minta terus pokoknya dikasih, minta yang penting dikasih anak, enggak dikasih-kasih. Ada yang enggak minta dikasih. Nah itu ya laki-laki itu memang Allah semau gue ya, masalahnya ya sudah itu mah, karena memang sikap Allah semau gue ya, mau gimana lagi ya kan. Dan itu memang sifat maha kuasanya Allah ditunjukkan beneran gitu ya. Oke lah, itu pertunjukan keagungan yang kita nggak bisa nolak, nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu teman-teman, setelah kita dikasih anak taruhlah ya, itu kan punya kewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya kan. Wah, kita masukin ke sekolah, terus kuliah ya kan. Nah kadang kita sudah bener nih memasukkan anak ke sekolah, kuliah, itu kan kita sudah menuruti apa yang dimau Tuhan kan gitu. Lah kita udah menuruti apa yang dimau Tuhan, memberikan pendidikan anak-anak kita supaya lebih pintar, lebih mengenal Tuhan juga gitu. Tapi itu butuh biaya bro. Lah butuh biaya, tapi kenapa kadang susah banget untuk mendapatkan biaya itu gitu loh. Nah yang ngasih biaya itu siapa coba? Itu kan harusnya ya Tuhan lagi ya, Tuhan lagi yang harusnya yang memberikan, mencukupi untuk biayanya, pendidikannya dan sebagainya. Karena ya faktanya itu, padahal kita sebagai orang tua nih sudah bekerja semaksimal mungkin, apapun dilakukan, terus banting tulang, ternyata masih aja susah juga untuk membayar pendidikan ya kan, susah juga untuk apa ya, kebutuhan pendidikan mereka. Padahal semua jalur sudah diikuti tuh perintahnya supaya memberikan pendidikan. Oke, masukkan kuliah, bekerja sudah kita, tapi laki-laki kadang susah banget itu, bahkan sampai punya tanggungan dalam untuk pendidikan, bahkan untuk besok mau kuliah ini gimana bayar uang kuliahnya, padahal bayarnya udah hampir jatuh tempo, tapi hilalnya untuk membayar apa dari mana ya. Nah itu siapa yang juga ngalami itu, bahkan untuk biaya pendidikan masih punya tanggungan banyak ini untuk membayar pendidikannya, sampai ngutang-ngutang, maksudnya sampai ngutang di sekolahannya. Nah kadang seperti itu. Ini gimana nih Tuhan, ini gimana ini, kan udah
ikutin semua ini apa yang diperintahkan ya kan. Memasukkan pendidikan sudah, bekerja untuk mendapatkan rezeki sudah, tapi yang ngasih rezeki kan engkau. Kok susah? Kok masih susah? Ini gimana? Kemudian di sela-sela itu, di saat anak kita minta jajan aja, kita nggak punya uang untuk membelikan jajan, rasanya sakit loh hati ini. Apalagi sampai saatnya dilapar makan nggak ada makanan, itu lebih sakit lagi. Jajan aja yang sifatnya itu nggak begitu pokoknya, kita nggak bisa membelikan apa yang diminta anak itu. Waduh, rasanya di hati sakit. Nah padahal Allah juga pernah mengatakan tuh di hadis qudsi ya, jadi kalau orang tua itu, seorang ibu ya, mencintai merawat anaknya, itu nggak ada apa-apanya dibanding cintanya Allah pada hambanya. Itu katanya seperti itu. Bahkan ada itu di satu riwayat, ini ada anak nih, seorang ibu lagi menyusui, susunya sudah keluar, sudah sakit itu kan, cari anaknya ketemu. Wah, itu di medan peperangan ya, terus terpisahkan. Nah ketemu, sampai dibilang sama Nabi, kalau anaknya ibu itu diambil terus dimasukkan ke dibakar tuh, gimana kira-kira orang tuanya boleh enggak? Wah, enggak mungkin ya Nabi, gila po, masa anaknya dibiarkan untuk dibakar? Nah itu Nabi jawabnya apa? Allah jauh lebih cinta dan lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu pada anaknya tadi. Coba seperti itu bandingannya. Nah tapi kembali lagi ke tadi ya, lah kita anak mau beli jajan aja kita nggak bisa membelikan, terus sana udah sedih sekali loh. Kemudian anak harus membayar sekolahnya, kuliahnya, ya kan? Terus kita sebagai, kalau kita ya, kalau ada uangnya langsung dikasih tuh, bayar, beli kan gitu. Tapi Allah kadang enggak, ya kan? Ya siapa yang ngalamin gitu? Kadang enggak. Ya mungkin sampai bener-bener injury time gitu ya. Ya mungkin pengalamannya akan beda-beda. Kadang gitu teman-teman. Siapa yang ngalami yang bener-bener, aduh besok mau bayar masuk sekolah, besok mau bayar masuk kuliah untuk semesteran, bahkan sekarang aja yang besok untuk beli sayur mayur gimana, sampai jual ini jual itu, apapun dijual ya kan. Kalau ada cincinnya istri jual, ada antingnya anak jual, habisin semua. Yang penting bisa makan dulu ya, untuk makan, boro-boro untuk waduh besok bayar kuliahnya gimana nih. Siapa yang ada di posisi itu? Ya silakan komentar ya. Tapi mungkin teman-teman akan punya pengalaman berbeda ya. Di saat injury time tiba-tiba Allah nolongnya gimana. Iya, saya ngalamin juga. Tiba-tiba di saat bener-bener injury time itu ya dimudahkan. Tiba-tiba ada aja temen tahu-tahu ngasih duit. Ya itulah, itu lagi-lagi kasih Allah diturunkan lewat temen ya. Kemudian udah nggak ada ditengok-tengok nih, pinjem saudara, wah itu dilalah ya sangat dimudahkan loh. Apa pinjem itu nggak pakai babi pun langsung dikasih, dianterin bahkan. Ya itu juga kemudahan ya yang diberikan oleh Allah itu. Tapi kadang yang ngalami sampai mepet-mepet gitu siapa aja Pak. Tapi kadang ya gitu, mungkin teman-teman ada yang ikut ngerasain yang seperti yang saya ceritakan tadi ya. Kita udah mencoba apa yang Allah perintahkan, kita turutin. Yaitu contohnya tadi, harus belajar, harus sekolah, anaknya kita daftar di sekolah kan bener nih, daftar yang di pondok juga bener, tapi untuk biaya pendidikannya sampai belum bisa bayar gitu. Bahkan
hanya baru cukup untuk makan saja gitu. Ya mungkin adalah ya kalau kesalahan-kesalahan kita ya, kita manusia punya banyak salah ya, mungkin kesalahan kita sama Tuhan ya banyak ya kan, ya nikmatnya ya banyak jelas kan. Kita diberi kesehatan itu nggak bisa dinilai gitu, memang nggak bisa dinilai. Kalau kita kulik-kulik ya kesalahan kita banyak gitu. Ya tapi kembali lagi, Allah maha semau gue, maha kuasa, dan itu beruntung juga kita punya Tuhan yang semau gue ya. Kalau mudah diatur sesuai keinginan kita ya jadi nggak keren ya Tuhan kita. Masa kita menginginkan A langsung kasih A, menginginkan B kasih B, itu sebenarnya nggak keren juga ya. Punya Tuhan kok gampangan malah diatur gitu kan. Apapun yang kita mau mesti sesuai kita, ya malah kebalik lagi kan, Tuhannya jadi kita ya. Ya gitulah, jadi susah untuk menceritakan lagi. Maka kadang kalau ada orang yang sudah sampai titik itu terus panik, putus asa, sampai berbelok tauhidnya ya kan, pergi ke Gunung Kawi ya kan, cari pesugihan istilahnya, itu justru ya saya sebagai santri ya aduh nggak masuk akal lagi. Minta sama yang maha kuasa aja kayak gini, malah minta ke yang nggak maha kuasa, minta ke makhluk, semakin nggak masuk akal lagi kan gitu ya. Mendingan ya udahlah, terserah sama kita, yang penting mintanya sama yang paling kuasa, yang maha kuasa ya. Dikasih nggak dikasih terserah beliau lah ya. Nah, daripada kita sudah mintanya malah ke makhluk, makhluk itu juga sebenarnya nggak punya kuasa, cuman kebetulan aja kadang pas gitu kan dikasih, misalkan minta bener-bener dikasih kaya beneran gitu, itu sebenarnya bukan dari kekuasaan makhluknya, tetap aja Allah yang membiarkan. Ya udah, minta kekayaan ke Gunung Kawi kan, berkoalisi dengan setan ya kan, dengan apa itu. Nah kebetulan ya udah dikasih aja, karena Allah kan kalau mau ngasih kaya kasih aja kan. Kadang nggak harus beriman. Kalau orang mau kafir, mau musyrik, mau apa, kasih aja. Kadang nggak ada, memang nggak ada kaitannya. Kadang iman dengan jumlah rezeki yang dikasih itu. Nah itulah kembali ke suka-sukanya Allah ya. Akhirnya ya daripada kita menurunkan grade ke minta ke makhluk, ya sudahlah, nyerah saja, tetap aja minta sama Allah akhirnya, dan suka-suka beliau lah ya. Tapi ya berharapnya jangan sampai kenemenan lah ya. Jangan sampai kenemenan gitu loh, maksudnya ngasih tantangan cobaan itu ya jangan sampai, apalagi sampai tadi panik terus berbalik jadi hilang tauhid. Nah itu yang paling mengerikan. Oke teman-teman, kita lanjut gibahnya next, curahan hati. Mungkin ada yang sama, kalian ngerasain hal yang sama ya. Tadi di closing ya, jangan terus panik terus malah berubah haluan minta ke makhluk, tetap aja minta ke Tuhan yang maha semau gue. Biarin aja, justru semau gue itu menunjukkan ya memang maha kuasa beneran. Oke, ikuti terus Jaya Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.